Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nayur qulubana bizikrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana bi hadzal a'ma fa huwa bil akhirati a'ma wa adallun sabila. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan sebelah ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam jiwa kita dalam setiap waktu, setiap detik dari kehidupan yang kita lalui di alam sahada ini sampai habisnya usia umur kita. Apakah kita setiap harinya mampu untuk selalu istiqomah, berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau sebaliknya kita setiap harinya berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Ingatlah bahwa Allah itu adalah zat yang senantiasa asma wa arah, senantiasa mendengar apa yang terbetik, yang terlintas di dalam hati dan menjadi akan rahasia diri. Wa arah, dan senantiasa melihat dari setiap aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur kembali di waktu tengah malam. Allah katakan, wala takmaluna min amalin illa kuna alaikum suhuda. Tidak ada sebesar zarah pun yang kita lakukan dalam hidup ini dari semua aktivitas kita, melainkan kata Allah, aku yang menjadi buktinya, aku yang menjadi saksi dan dalil dari semua perbuatan, aktivitas dan kelakuan yang kita perbuat. Salawat dan salam kepada baginda Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup di alam dunia ini Bapak Ibu, sebelum habisnya usia umur kita, pada hakikatnya bagaimana kita bisa mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena memang asal kita ini adalah dari Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap kepada Allah. Nyo di ma datangnya ke situ, pulangnya Bapak Ibu. Di ma hilang di situ dicari. Kalau memang asal kita daripada Tuhan yang bernama Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini Allah dan kembalinya tetap jadi Allah. Kalau kita tidak mengenal dan tidak memahami asal usul pulang dan kembali kita kepada Allah, tentu perjalanan kita nanti Bapak Ibu, perjalanan yang penuh dengan zulumat. Perjalanan yang zulumat itu adalah perjalanan yang gelap, yang penuh dengan tanjakan, kerikil-kerikil tajam. Sehingga kita dikatakan Allah, orang yang tidak mengenal akan dirinya, tidak mampu menelusuri jalan pulang dan kembali kepada asalnya. Maka Allah katakan kita ini sebagai orang yang buta. Ini yang Allah jelaskan Bapak Ibu di dalam surat Bani Israil ayat 72. Wa man kana fi hadzal a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia,
aku pastikan dia juga buta di akhirat. Siapa yang buta di waktu hidupnya, di waktu matinya juga aku pastikan ia juga dalam keadaan buta. Wa adallun sabila. Maka dia sebenarnya orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu ya tempatnya di neraka, Bapak Ibu. Jadi kalau Allah menjelaskan orang yang buta waktu hidupnya di dunia, di waktu matinya juga buta. Siapa yang buta di alam syahadat dan di alam akhirat juga dalam keadaan buta. Tentu kita berpikir, Bapak Ibu, karena Allah berikan kita ini kecerdasan akal fikir dan rohani. Buta yang bagaimana yang Allah katakan di dalam surat Bani Israel ayat 72 ini? Apakah buta mata yang ada di kepala atau buta mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang Allah utarakan. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis-sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepalamu, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Buta mata hati yang ada di dalam dada ini, Bapak Ibu, itu maksudnya kata Allah, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, di waktu mati pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di alam dunia, maka di alam akhirat pun juga dia tidak mengenal aku. Wa adallun sabila. Maka orang yang tidak mengenal aku itulah yang aku katakan orang yang buta, dan itulah orang yang tersesat. Kalau Allah katakan kita ini tersesat karena tidak mengenal akan dirinya, Bapak Ibu, tersesat yang bagaimana kata Tuhan? Ulaika fi dolalim ba'id. Sesat mereka itu amat sangat jauh, Bapak Ibu. Ini yang mesti kita telaah, yang mesti kita pikirkan, Bapak Ibu. Kita tilik, kita senter, dan kita silau diri kita ini siapa, supaya sebelum habisnya usia umur kita ini, kita betul-betul telah terang jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena masalah umur, Bapak Ibu, kita nggak akan pernah tahu akan rahasia kapan kita ini sampai waktu dan masanya yang Allah berikan kepada diri kita. Cuma Nabi memberikan gambaran saja. Akmaru ummati baina sitin ila sab'in wa aqaluhum man yajuzu zalik. Umur umatku itu kata Rasul rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih 60 dan ada pula yang lebih daripada 70, itu hanya sedikit, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah diberikan gambar oleh Rasul 60 sampai 70 tahun, dan itu pun kita tidak akan pernah tahu umur kita berapa Allah berikan kepada diri kita, maka disinilah kita persiapkan akan diri kita ini. Karena masalah ajal, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau udah sampai waktunya, Bapak Ibu, sudah habis expirednya, udah habis limitnya, la yastakhiru sah wa la yastaqdim. Sesaat, sedetik tidak bisa dimundurkan, Bapak Ibu, dan tidak pula bisa dimajukan. Dia tetap berjalan di atas takdirnya itu. Siap tidak siap, ridho tidak ridho, senang tidak senang, takut atau tidak takut, kalau udah sampai masanya, dia tetap akan pulang dan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Allah itu yang mesti kita pikirkan. Apakah kita dah tahu nak jalan pulang dan kembali kita? Kalau kita katakan kita ini sudah bertuhan kepada Allah, bertuhan kepada Allah yang bagaimana? Apakah kita sudah kenal Tuhan yang kita imani itu? Atau Tuhan yang kita imani itu baru sebatas ucapan di bibir? Ini yang mesti dipahami, Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak kenali sebelum mati, alamat hidup, Bapak Ibu, sangsai sangsaro namanya.
Ya. Kalau saya sengsara tu bapak ibu, kalau bahasa awaknya kata nak berpucuk ke bawah nak baurek nak mau di tengah-tengah lah digigit kumbang rumah. Dah habis jalan pulang dia kembali. Itulah orang yang butuh sangit mana. Ini yang mesti pahami. Makanya orang yang tidak mengenal Allah, bagaimana ibadahnya akan aku terima? Kata Allah, apa benar dia itu menyembah aku? Atau yang disembahnya itu adalah imajinasinya, yang disembahnya itu adalah pikirannya, yang disembahnya itu adalah khayalannya? Karena aku ini bukanlah berbentuk huruf, aku bukanlah berbentuk tulisan, asma, lapas dan kata-kata. Bukan kata-kata Allah itu yang Tuhan, bukan lapas Allah itu yang aku, bukan asma Allah itu yang Rabb. Bapak Ibu, kalaulah tulisan Allah, kata Allah, lapas Allah, huruf Allah, lalu itu yang kita tanam dalam hati dan pikiran kita sebagai Tuhan, lalu tulisan Allah yang kita ingat, berarti kita selama umur kita sampai malam dan detik ini, kita telah menjadikan tulisan Allah, lapas Allah, kulima Allah itu menjadi berhala di dalam hati dan pikiran kita. Sangat berbahaya Bapak Ibu. Ini yang mesti pahami. Karena al-ismu wal musamma wahid. Setiap nama itu pasti ada orangnya. Karena nama dengan diri yang punya nama itu satu wujudnya, nggak berpisah Bapak Ibu. Contoh aja lah, ya, Ustadz mengarahkan Bapak Ibu memahaminya secara real gitu. Kalaulah Bapak Ibu bilang HP, ya, yang HP itu yang ini wujudnya atau yang ini Bapak Ibu? Yang kanan. Kalaulah Bapak Ibu bilang namanya spidol, yang spidol itu yang ini atau yang ini? Yang kanan. Berarti setiap nama yang kita sebut itu jelas wujudnya. Kalau HP, ini wujudnya, ini orangnya. Ha. Kalau spidol, ini orangnya, ini wujudnya. Begitu kita mengenal Allah tuh. Jadi tidak dalam khayalan, tidak dalam imajinasi. Kita sebut Allah. Nah, yang Allah yang kita sebut itu yang mau orangnya, yang mau wujudnya. Karena al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama tidak akan pernah berpisah Bapak Ibu. Ya. Bawa ke dalam diri Bapak Ibu. Ini diri Bapak Ibu, ini nama diri Bapak Ibu. Kayak gini dia berpisah dia? Tidak. Satu dia. Nah, kalau tidak berpisah Bapak Ibu, Ustadz mau nanya-nanya dulu malam ini. Nah, yang nyanyian masih seketek loh. Ya, ibu-ibu ini punya nama. Lalu nama ibu-ibu ini letaknya di mana? Di KTP kah, di KK kah, pada suami kah, atau di mana ibu-ibu namanya? Nah, nama kita tuh letaknya di mana? Nama kita tuh letaknya di diri. Nah, cuma masalahnya, kalaulah nama kita ini letaknya di diri, yang mana yang diri Bapak Ibu itu? Jangan diri kecil orang diri kata awak, yang didirikan orang awak. Ya, galau orang galau, yang digalakkan orang awak. Kira-kira yang diri Bu yang mana Bu? Ustaz ingin tahu. Halo, begitulah gambarannya Bapak Ibu. Mesti mengenal. Ya, tapi dah alhamdulillah terjawab. Ya, ini yang mau Ustaz buka malam ini. Ya, keluar Ustaz dari sini nanti bagaimana Bapak Ibu ya, dengan rahmat dan anugerah Allah Bapak Ibu sudah bisa mengenal akan Allah itu. Jadi tidak lagi menghayal-hayal, ya. Supaya apa maksudnya? Supaya ibadah sholat, puasa, berzakat, berhaji, berkorban, berimpak, bersedekah, berwirid itu betul-betul amal ibadah kita itu diterima. Sebab kalau tidak mengenal Allah, tidak sah doa Bapak Ibu, batal. La sholata illa bima'rifatil tillah. Tidak sah solat kalau dia tidak mengenal Allah. Ya. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak dikatakan sah ibadah kita kalau kita tidak mengenal yang kita ibadati. Ini yang digambarkan Nabi kepada kita.
yang malam ini kita gunakan cerdas rohani kita. Nabi bercerita, Bapak Ibu, ada 2 orang di antara umatku, kata Rasulullah, ya, dia sama-sama mendirikan ibadah sholat, Bapak Ibu. Cara berdiri sholatnya sama, cara ruku di dalam sholatnya juga persis sama, cara sujudnya sama, cara duduknya sama, tak berbeda, Bapak Ibu. Namun kualitas sholat di antara keduanya bagaikan langit dengan bumi. Ya, berdiri sama, ruku sama, sujud sama, duduk sama. Namun kualitas sholatnya, mutunya bagaikan langit dengan bumi. Apa maksudnya itu? Ada sholatnya yang mengenal Allah, ada pula sholatnya itu belum mengenal Allah, menghayal-hayal. Kalau kita bawa kepada diri kita, Bapak Ibu, yang mau tanya lagi sama Bapak Ibu ini, mulai dari sejak kita SD, SMP, SMA sampai sekarang, cara sholat kita itu berbeda nggak, Bapak Ibu? Berdiri, ruku, i'tidal, sujudnya berbeda atau tidak? Tidak. Nah, sekarang kalau berbeda, apanya yang berbeda? Hah? Dulu SD sholatnya berdiri juga, ruku juga. Sekarang udah SMA, perguruan tinggi, ya. Dulu anak-anak, kini lah ayah anak-anak. Dulu anak-anak, kini dah ibunya anak-anak. Yang membedakan itu ilmunya. Kenal atau tidak kenalnya kita dengan Allah itu. Nah, kalau kita tidak kenal Allah, ya, maka ibadah kita itu hampa. Bukan ustadz yang nyampaikan, Bapak Ibu. Nabi yang bilang. Nabi itu sebagai corong, ya. Nabi itu penyambung lisannya Tuhan tuh. Makanya dikatakan Rasul, la sholata illa bima'rifatillah. Tidak dikatakan sah sholat kita. Walaupun umur kita dah 70 tahun, 80 tahun, sampai hitam kan yang ada yang 3, ada yang 2, ada yang cik, ada yang nggak hitam dah. Tapi tak mengenal, hampu dan sia-sia. Itulah amal ibadah yang tak kicau di nantarang, namanya Bapak Ibu. Ini yang Allah bilang tuh, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa diri mereka itu telah mempersiapkan amal yang terbaik. Mereka telah beribadah kepada Allah. Tapi sebenarnya kata Tuhan, mereka sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Namun mereka tidak sadar, kata Tuhan. Ini yang mesti kita benahi, Bapak Ibu. Kita tilik, kita senter ke dalam tentang amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, supaya tidak sia-sia, supaya tidak menjadi hampa. Kalau tidak, ia hanya sebatas tunggang tunggi sih bahasa awaknya, Bapak Ibu. Lihat tahu tunggang tunggi saya? Ndak ada nilai, ndak ada ruhnya dah. Ndak ada rasa nikmat tuh, ndak ada rasa hadirnya hati bersama Allah tuh. Jadi kalau dibawakan bahasa fikihnya, solat kusuk namanya. Yang kusuk itu yang bagaimana, Bapak Ibu? Yang kusuk itu bukan awak nak memandang, bukan awak tak mencalik, bukan kita tak mendengar, bukan kita nak berfikir. Kalaulah kusuk dikatakan kita tak berfikir apa-apa, beruntunglah orang yang gilunya. Kalau kusuk itu tak memandang le, tak menangan le, beruntunglah orang yang butuh dengan orang yang pakak, nak menangan, tak memandang le nak. Yang kusuk itu dia tetap memandang, dia tetap mendengar, dia tetap berfikir, ya. Tetapi dia sadar yang berfikir, memandang dan mendengar itu bukan lagi dirinya, Bapak Ibu. Maka khusyuk itu sebenarnya menyaksikan kezohiran Allah secara nyata pada sekalian alam dan sempurna pada diri kita ini. Ini yang dipelajari. Makanya Allah bilang di dalam surat Al-Kahfi, ini dasar kita malam ini,
Al-Kahfi ayat 110, kalau tidak salah betul tuh Bapak Ibu, coba dicek. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah ya mempersekutukan aku dengan sesuatu. Jadi kita lihat Bapak Ibu, barang siapa yang harap, faman kana yarju, siapa yang harap, yang ingin ya liqa'a rabbih, berjumpa, bertatap wajah dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah ia sekali-kali mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam dia beribadah. Ini terjemah. Sekarang kita lihat satu-satu ayatnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang benar-benar harap ingin berjumpa, bertatap wajah dengan aku ya di dunia ini ya, maka hendaklah, kata Allah melalui nabinya, tanamkanlah rasa rindumu, rasa cintamu di dalam hati, jiwa dan perasaanmu untuk berjumpa dengan aku. Jadi yang bisa berjumpa dengan Allah, yang harap ingin bertatap wajah dengan Allah, itu adalah orang yang hatinya telah rindu, orang yang hatinya telah cinta untuk berjumpa dan bertatap wajah dengan Allah. Jadi kalau Ustaz tulis, orang yang harap berjumpa dengan Allah itu syaratnya hatinya itu betul-betul rindu, cinta untuk bertemu Allah. Kalau tak ada kerinduan, tak ada rasa cinta berjumpa Allah, tidak bisa Bapak Ibu berjumpa Allah tuh. Ini yang disampaikan Nabi. Apa kata Rasul? Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa di antara umatku yang mana hatinya telah ada mahabbah, telah ada rasa rindu dan cinta untuk berjumpa Allah, untuk bertatap wajah dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun juga ada rasa rindu dan cinta untuk menemui akan hambanya. Jadi munculkan mahabbah dulu. Buktikan bahwa kita ini cinta dengan Allah. Wa man lam yuhibbi liqa Allah lam yuhibbillahu liqa'ahu. Siapa di antara umatku yang tidak ada rasa mahabbah, tidak ada rasa rindu dan cinta untuk berjumpa dan bertatap wajah dengan aku, kata Allah, maka aku pun juga tidak akan pernah ada rasa rindu dan cinta untuk menemui akan dirinya. Jadi yang bisa berjumpa Allah itu adalah orang yang telah ada rasa mahabbah, rindu dan cinta di dalam dirinya ini. Tuh. Yang kedua, kalau kita sudah berjumpa, bertatap wajah dengan Allah, fal ya'mal amalan sholihah. Buktikan bahwa kita itu telah mengenalnya. Buktikan bahwa kita ini telah bertatap wajah dengannya. Buktikan bahwa kita ini sudah bermanja-manja dan bercinta-cinta dengan dirinya. Cara membuktikan kita telah bercinta-cinta, bermahabbah dengan Allah, fal ya'mal amalan sholihah. Lakukanlah amal yang soleh Bapak Ibu. Sekarang kalau Allah katakan orang yang rindu dan cinta dengan aku, membuktikannya dengan amal soleh. Yang dikatakan amal soleh itu yang mana? Ini kaji kita malam nih. Amal soleh